ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak sekalian yang kami hormati, masyarakat yang kami hormati, Bapak sekalian yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insyaallah hari yang ada, waktu yang ada kita manfaatkan ya. Kita akan belajar bersama, insyaallah. Ya, nanti kaitannya dengan nggak penting deh, kenalan gak usah lah ya. Gak usah ya, kenalan ini lanjutkan saja dulu ya. Baik, jadi begini teman-teman semua yang memuliakan Allah gitu. Jadi kita itu hari ini kita mau pengen belajar tentang mikroklasikal gitu kan. Kenapa mau belajar mikroklasikal? Sederhananya begini, sederhananya itu begini, semua metode itu bagus, gak ada yang jelek. Semua metodologi itu bagus, gak ada yang jelek gitu. Apapun itu, tugasnya itu yang satu saja, yaitu apa? Bisa mau Quran selesai gitu kan. Hanya saja gitu. Kenapa kita pakai metodologi? Karena setiap keadaan itu bisa jadi berbeda masalahnya. Suaranya apa ya? Terlalu ini? Enggak, aman. Oke. Kita pakai aja. Kalau sekarang Jackson, oh ya. Oke, sedia. Oke. Matikan. Oke, jadi begini teman-teman. Kenapa kemudian kita itu mau pakai mikroklasikal? Sebenarnya mikroklasikal itu sama dengan mikro yang lainnya. Metodologi untuk mengajarkan orang baca. Mikroklasikal itu salah satu solusi kalau antara jumlah guru dengan jumlah murid itu tidak seimbang. Seimbang yang dimaksud itu begini, idealnya ikro itu hanya diselesaikan dalam jangka waktu itu hanya 2 tahun, yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD begitu. Oke lah, agak tambah sedikit ketika dia sudah mulai, tapi begitu kelas 1, kelas 2 itu masuk kelas 3 sudah depan. Tapi yang menjadi persoalan adalah, kenyataan adalah kenapa anak SD kelas 3, 4, 5 itu masih ikro. Bahkan yang lebih parah lagi itu kadang-kadang sudah tingkat SMP masih ikro. Nah ini mesti ada kekeliruan nih gitu kan ya. Bisa jadi yang keliru ya muridnya, yang ngajarkannya, atau memang anaknya gitu kan ya. Yang kedua, faktor banyak hal yang menjadikan sukses atau tidaknya sebuah program, mau nggak mau gitu kan. Baik itu faktor dari internal maupun eksternal, faktor dari pengajarnya, SDM-nya, siswanya, ataupun pendukungnya, dengan begitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan salah satu metodologi itu. Kenapa kok ikro ini nggak bisa sukses? Kenapa kok nggak bisa sukses? Terkadang kita hanya melihat pada, oh kenyataannya memang nggak bisa kok loh. Kita tidak membicarakan masalah-masalahnya, gitu kan ya. Nah, yuk nanti kita bareng-bareng untuk kita selesaikan itu. Yang ketiga, teman-teman, gitu kan. Ikro itu asli, hukum asalnya itu metodologi untuk privat, bukan klasikal. Tapi kalau ADW harus ngenteni privat sesuai standar 1:7, 1:8, 1:10, maksimal 1:12. Terus kapan anak ngaji nih? Lah apa mesti orang cukup? Gitu kan. Dan harus dipahami, mohon maaf nih, gitu kan. Itu begini, gitu kan. Nek awak ADW itu mau mengajarkan sebuah metodologi, ngenteni awak dhewe ngerti metodologi itu secara utuh, dapat sertifikatnya, ya harus ngajar-ngajar. Begitu. Di Karanganyar itu jumlahnya itu kecamatannya 17. Setiap kecamatan paling minim itu sekitar berapa? 100-an ada ya TPA. Hampir 100-an aja, 100. Kalau itu 10 saja, berarti kali 17 itu sudah berapa? Sudah berapa ribu? Muridnya rata-rata berapa? 15
Baik. Yang berikutnya teman-teman, kunci sukses itu ada pada diri kita, gitu kan. Sehebat apapun antum, gitu kan. Tapi kalau kemudian semangat kita, ruh kita itu tidak klik, ya insya Allah gagal, gitu. Jangan pernah kita itu menganggap saya bisa kok, gitu kan. Tapi kita tidak melibatkan Allah, nggak mungkin. Yang kedua, kita juga tidak boleh berputus asa. Lah anak-anaknya begini kok, kita tidak perlu harus mempermasalahkan benar salahnya, nggak perlu. Maksud itu benar salah itu alasannya, nggak perlu. Tetapi yuk kita cari solusinya dia kan begitu. Itu yang penting. Nah, yang berikutnya lagi teman-teman, kita nanti sedikit akan terfokus kepada proses, bukan hasil. Tapi bukan berarti hasil itu tidak penting. Hasil itu hak prerogatif Allah, iya. Tapi proses itu milik kita. Maka kalau antum sudah melakukan prosesnya benar, metodologinya sudah benar, caranya sudah benar, maka insya Allah akan berbanding lurus dengan hasil. Itu loh ya. Tapi kalau SOP kita nggak kita jalankan, kemudian kita nggak mau mengikuti apa yang sudah kita sepakati, ya mohon maaf sekali. Itu loh. Sekali lagi, gitu, usaha akan berbanding lurus dengan hasil. Kalau usahanya benar, maksimal, hasilnya pun juga akan benar dan maksimal. Baik, sebagai penutup di mukadimah saya, kami kemarin itu sama beliau, Mas Wahab ini ada rapat di kabupaten. Kami itu pengurus Bako kabupaten. Di sana itu disampaikan, di kota itu ada namanya MTSN 2 kalau nggak salah. Itu ada program tahfidz. Sampai selesai itu 5 juz. Ada tim khusus, gurunya khusus. Bahkan salah satu gurunya itu seorang kiai hebat, hafidz Quran, dan dia punya tim khusus begitu. 1 tahun itu 5 juz. Sejak program itu digulirkan, hasilnya maksimal bagus. Murid itu meluka, bahkan dia sampaikan nolak. Begitu. Mohon maaf, kita nggak bisa memungkiri dan kita nggak bisa menafikan sekolah swasta nggak bisa lepas dengan yang namanya jumlah murid. Loh iya, satu sisi kita memang harus bicara realitas, tapi satu sisi, yuk kita juga tidak boleh meninggalkan idealitas. Bisa dimaklumi ya? Oke. Nah, bagaimana sekarang kita itu yang pengen mensinkronkan antara idealisme itu dengan realitas. Realitasnya apa? Kita butuh murid, gitu kan? Tapi dia caranya nggak cuma sekedar butuh murid loh. Ya tetap idealisme kita sebagai orang Islam itu ya cedok, yaitu apa? Dakwahkan Islam. Langsung datang ke sini cuma ngajar saja, niatnya boleh duit, ya insya Allah enak duit. Tapi antum nggak ada pahala, rugi. Bayangkan kalau antum itu ngajarkan Quran, ya tuh. Setiap huruf anak-anak itu baca Quran, antum kan dia dapat 10, antum dapat 10. Antum tidak ngaji aja dapat 10, 1 huruf. Lah kalau yang dibaca itu banyak. Lah kalau yang program tahfidz, masya Allah, dasar. Begitu. Mohon maaf ya, kami di LKG ini bukan orang angguran. Saya ini bukan orang angguran. Gawean itu belayang ekonomi itu sampai ke Sumatera, proyek di mana-mana. Yang diurusi pondok nggak main-main. Beliau itu juga sama, itu punya tanggung jawab besar. Beliau punya sekolahan. Mas Wahab ini punya sekolahan, juga punya ini, tanggung jawabnya di kantornya juga ada. Yang nanti siang namanya santri itu kepala sekolah. Jadi LKG itu mohon maaf, itu bukan orang angguran, orang yang super sibuk semuanya. Loh iya, tapi kami yakin banyak masalah bisa diselesaikan oleh orang-orang yang tidak punya waktu. Tapi ternyata ada masalah kecil saja nggak bisa diselesaikan oleh orang yang banyak waktu. Masalahnya bukan masalah waktunya, begitu. Tapi masalahnya itu bagaimana komitmen kita untuk kemudian ayo kita jadikan setiap momen keadaan apa yang kita miliki itu menjadi manfaat. Cuma itu saja. Nek gur, mohon maaf nih, kalau hanya gur cuma sekedar urusan kami itu datang ke sini terus apa, mohon maaf, kayaknya nggak banding deh. Bukan saya mau ini nggak gitu. Saya mau pengen dudukkan masalah bahwa saya kenapa kita harus semangat untuk kemudian dia jadikan setiap tempat, setiap ini itu ada nilai Quran. Ada nilai-nilai Quran, minimal di situ ada pembelajaran Quran. Kami tahu besok saya akan mati, antum besok juga akan mati semuanya. Terus yang mau kita bawa apa? Lu kan gitu. Insya Allah rumah udah punya lah.
kawasan saya di Lampung banyak lah, bukan cuma ratusan meter, hektaran. Saya punya meter hanya sekedar itu. Terus kita cari apa? Tetap gitu tuh ya, itu tuh ya. Makanya, yuk bareng-bareng nih. Antum juga satu sisi di sini memang tanggung jawab antum itu harus kerja. Gak apa-apa bahasa saya begitu. Karena itu juga bagian dari jihad fisabilillah. Kita itu kerja itu berduit itu jihad fisabilillah. Jihad gak main-main. Tapi satu sisi ayo bareng-bareng. Ben awake dhewe iki entuk amalan pahala yang terus-menerus ngalir. Lho santri-santri antum nanti begitu dia itu mau di SMA, dia ngapal Quran, masuk di pondok ngapal Quran, dahsyat banget pahala yang untuk antum. Gitu teman-teman. Oke, baik gitu ya. Saya rasa tak cukupkan saja deh untuk mukadimahnya. Nah, sekarang kita mau bicara tentang ikrar. Pertama, antum nggak boleh lepas dengan yang namanya pemetaan masalah. Makanya saran saya, ini nggak apa-apa. Nanti hitung-hitungannya antum pakai hitung-hitungan sendiri ya, di kertasnya sendiri-sendiri. Itu gini teman-teman. Yang perlu harus antum awal itu saja begini. Ada pemetaan masalah terlebih dulu. Itu kaitannya dengan santri. Santri itu begini. Satu, santri antum harus tes. Dia itu aslinya ikrar berapa? Makanya ada tabel, nomor, nama, gitu kan. Terus ikrar berapa atau Quran? Kalau ikrar ditulis semua ikrar 4 halaman berapa? Kalau Quran itu juz berapa ayat berapa? Gitu. Atau juz berapa halaman berapa nggak apa-apa deh. Kan gitu. Setelah itu hasil tes rekomendasi itu kolomnya begitu. Hasilnya begitu. Jadi kalau aku mau memulai sebuah program ini urutannya itu begitu, gitu kan. Jadi semua guru kelas itu nanti ngetes nih. Anak ini kalau ditanya teknis cara ngetesnya bagaimana? Nah, ini teknis. Atau buka buku ikrarnya, yaitu kalau ikrar yang pernah Quran, anak dipanggil satu-satu, suruh baca. Kamu ikrar berapa li? Saya ikrar 5 halaman berapa? 10. Oke, baca halaman 10. Yang dibaca jangan semuanya, atas, tengah, bawah. Oke ya. Salah jangan disalahkan, benar jangan dibenarkan. Biarkan saja. Kalau dia salah, maka antum buka halaman sebelumnya. Kalau tadi halaman 10, antum buka halaman 9. Atas, tengah, bawah suruh baca. Kok antum masih mendapati ini salah fatal ya? Bukan masalah salahnya itu kaitannya dengan tasin, beda. Tasin itu maksudnya itu sifat buruk, makhraj buruk, itu beda cerita. Maksudnya itu moco cek gurunal gradul, salah, panjang pendeknya salah, hurufnya salah. Nah ini yang dimaksud, gitu tuh ya. Ini ilmu antum. Saya bukan guru Quran, tapi kalau metodologi, ayo kita bisa diskusi, gitu ya. Baik. Setelah itu, gitu. Setelah antum dapatkan itu, sampai pada titik ternyata apa? Dia ngakunya jilid ikrar 4 halaman 10, 9, 8, 7, ternyata sampai ikrar 3 halaman 25 baru dia nggak ada salahnya, lancar di situ. Kasih catatan, hasil tes kan kolom kanannya ya. Hasil tes ikrar 3 halaman, ikrar 3 garis miring 25. Berarti dia ini ikrar 3 halaman 25. Oke ya. Baik. Kalau itu semua sudah selesai, gitu kan? Selesai ya. Baru nanti kita bisa dapat itu pemetaannya, gitu kan? Oh kelas A, ini kelas A, anggap kelas A gitu aja namanya. Nama fulan, ternyata dia rata-rata ikrarnya sekian. Itu nanti akan kita jadikan titik awal memulai ikrar klasikalnya itu halaman berapa. Karena apa? Pilih yang paling rendah, gitu. Karena kalau ikrar klasikal itu, andai kata setiap lembar itu sudah bisa terselesaikan, itu hanya butuh waktu nggak pakai lama, 1 semester selesai. Kalau andai kata dia mulainya itu dari ikrar 4, lebih cepat lagi. Begitu. Saya anggap karena tidak SMP, paling tidak setidak-tidaknya ikrarnya ikrar 4 minimal, gitu ya. Walaupun harusnya sudah Quran, karena ikrar itu hanya kelas 1 sampai kelas 2. Mudahnya PAUD itu jilid 1, 2. Kelas 1 jilid 3, 4. Kelas 2 SD itu 5, 6. Berarti kelas 3 SD itu sudah mulai Quran. Gitu cara mendudukkannya. Tapi kenapa 4, 5 SD masih ikrar? Nah ini ada masalah. Gitu loh. Saya tidak akan nyalahkan gurunya, tapi bisa jadi anaknya. Apalagi nanti program kafe.
gitu kan. Saya berharap banget karena di sini ternyata ada program tahfidz kayak SMTSM gua itu ada program tahfidz. Nah nanti saya nggak tahu ini gurunya siapa. Tadi udah tak tawarkan kepada Pak Kepala, kalau nanti mau kami akan dampingi paling tidak 1 tahun. Saya tidak ngajar, jangan menjemput saya untuk ngajar. Kalau saya ngajar santri itu orang canda. Santri saya banyak orang pernah ngajar di Bino enggak. Tapi kalau guru-gurunya oke, ayo kita diskusi bareng, kita selesaikan bareng, kita hitung-hitungan bareng, mencapai nggak target kita kan begitu. Dan nanti ini menjadi pilot projectnya LKG Negeri Solo Raya. Walaupun ini mohon maaf nih, tanda petik yang untuk kita jadikan kunci percobaan. Nek antum mau, nek kamu juga mau. Kami itu juga bukan orang nggak punya kerjaan, begitu. Tapi kalau antum mau, it's okay. Ayo kita bareng-bareng. Nanti pakai metodologi tahfidznya itu ya babak. Ya bapak itu yang fatuna bareng-bareng gitu kan. Dari mana itu? Dari Cirebon. Dok siapa penemunya Ustaz Yasin, Dokter Yasin gitu kan. Nah itu karena itu cocok untuk orang yang dia itu tidak sekolah apa namanya tidak boarding gitu loh ya. Insya Allah nanti bisa didiskusikan insya Allah gitu. Nek belum ayo kan gitu kan. Nanti kita kasih bocorannya dikit. Baik, kembali kepada pokok permasalahan. Nah setelah antum itu sudah mendapati kondisi bahwasanya anak-anak itu sudah dapatkan ini data. Dari data itu, maka antum nanti tinggal ngajarkan ikroklasikal. Ikroklasikal itu nggak bisa lepas satu alat peraga. Oke ya. Yang kedua, buku ikro-ikronya klasikal. Ini tadi kelupaan. Tipe kaki kelupaan. Gitu kan. Karena mohon maaf nih, tidak semua santri harus nanti pakai ikro. Belum tentu. Maka dia dari hasilnya. Kalau memang dia memang sudah Quran, ya sudah Quran. Gitu loh ya. Nah tapi kalau Quran saran saya, walaupun ini ya berat, tapi sebenarnya wakaf Quran itu tidak sulit. Orang tua insya Allah belum mau, gitu tuh ya. Itu Quran yang pakai blok saja. Quran blok, tahu ya? Sini nggak ada ya. Quran blok itu yang blok kuning, hijau, oranye, abang kali ya? Ada ya? Ada nggak? Antum ya? Di sini ada nggak? Ada. Kalau ada, antum ambil, saya tunjuk aja. Nanti mau tak tunjukkan teknisnya. Coba satu aja. Nanti biar nanti juga kami akan kasih gambaran teknik metodologi yang bapak itu kayak apa. Gitu ya. Baik, oke ya. Jadi ada alat peraganya, ada bukunya. Untuk siapa buku itu? Kalau buku ikro nih, klasikal untuk siapa? Untuk si santri itu. Gitu. Alat peraga. Nah alat peraga itu cukup satu saja, bisa dipakai untuk semua, bisa. Karena nanti mesti tidak, alatnya mesti beda-beda. Oke, paham ya? Sampai di sini selesai dulu. Nah sekarang kita akan masuk karena waktu kita tidak panjang, langsung pada metodologi. Nah, ya, yaitu pembelajaran blok klasikal 5 langkah saja. Oke, langkah 1, teman-teman. Ini saya tidak bicara mukadimah loh ya, ikroknya ya, karena waktu kita tidak memungkinkan. Karena begini, kalau saya nanti bicara ikroknya, itu secara teknis waktu kita nggak cukup. Gitu kan. Nanti mudah-mudahan Ustaz Ridho bisa ajarkan ini. Tapi jika tidak, satu saat nanti kita akan ajarkan metodologi rinciannya. Tapi kita mau fokus dulu pada ikrok klasikal, gitu ya. Teknik bagaimana cara mengajarkan ikrok klasikal. Pertama, langkah 1. Ustadz atau ustazah menulis judul tema pokok bahasan pada setiap halaman atau judul dengan huruf ukuran yang besar. Maka di sini ada, di sini ada papan tulis, gitu. Jenengan itu nulis itu judulnya saja. Nah judul itu yang mana? Nanti kita tunjukkan, gitu. Umpamanya judulnya itu Jahakho, oke ya, Jahakho. Maka yang antum tulis itu hanya 3 huruf itu kok, karena judulnya itu Jahakho, oke? Selesai. Nah setelah itu, ini masih langkah 1 nih, langkah 1. Besarnya ukuran kira-kira sepenuh luasnya papan tulis. Kau pedek itu, gitu. Jadi anak-anak itu terkesan, Ustazku ini nulis mundur ini. Itu biasanya antum nanti akan mengenal dengan istilah metodologi cara baca cantol raudhoh. Pernah dengar itu? Walaupun sekarang sudah tidak populer. Zaman itu banyak dari teman-teman pekerja itu ada
nulis buku tentang charter rombong. Menarik ya. Yang kedua, langkah kedua, setelah nulis buku tadi itu, langkah kedua kan hanya 5 langkah saja. Ustadz memberi contoh pelafalan huruf atau kata pada papan tulis, santri mengikuti. Namun santri tidak boleh dipaksa harus sama persis dalam pelafalan huruf. Antum harus ajarkan nih judulnya. Tadi apa? Ja, ha, kho. Oke? Santri ikuti. Ja, ha, kho. Oke lagi. Ja, ha, kho. Ja, ha, kho. Dan seterusnya. Sampai nanti ini apa ini? Ja, ini ha, ini kho. Diajak dibolak-balik sampai santri itu hafal betul. Ini adalah ja, ini adalah ha, ini adalah kho. Gitu ya. Karena kita tidak ada papan tulis. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang, nanti secara teknis nanti akan kita ajarkan bagaimana cara mengajarkannya. Oke ya, tapi di gambarnya sudah tertoni. Jadi ajarkan judul. Setelah ditulis tadi, diolah-olah. Jadi begini, prinsip Iqra itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi aktif itu siswa. Guru hanya cukup mengajarkan judulnya saja. Tadi judulnya apa tadi? Ja, ha, kho. Udah. Lagi nih, ja, ha, kho. Ini apa? Ja, ini apa? Ha, ini apa? Kho. Setelah itu lagi 5 kali dibaca lagi. Sebelah kanan, sebelah kiri, tengah, bareng-bareng 5 kali. Ini apa? Ini apa? Dioleh sampai satu ketukan 1 detik. 1 detik, 1 ketukan 1 jawaban. Itu tahapan sampai segitu. Nih, diulang-ulang. Nek ora apa, terus kon dikir saja lah. Jaga kok. Ada yang kira-kira begitu. Nah ya, mosok sih, sahuruk 1 hari nggak hafal nggak mungkin. Logikanya begitu. 1 hari 1 judul nggak mungkin nggak hafal. Baik, oke ya. Ini langkah yang ke-3 dari 5 langkah loh. Hanya 5 langkah loh ini. Yang ketiga, Ustadz menunjuk huruf atau bacaan pada alat peraga, kemudian santri mengikuti gerakan alat tunjuk tersebut. Dalam hal ini Ustadz-Ustazah memberikan perintah dalam pengulangan yang banyak. Jadi guru itu nanti hanya tinggal dia istilah KTP-nya jadi tutor saja. Ini dibaca atau ini apa ini? Kesini, ini baca ini tutur sana atas bawah bla 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 gitu. Oke ya. Jadi langkah yang ketiga itu Ustadz menunjuk huruf, hanya nunjuk, nggak perlu melafalkan. Antum tuh jangan dibuat capek, kan CBSA. Nah, antum sing ngocok apa gunane? Antum sing kelenter, kan begitu. Biar santri yang baca sendiri, tapi antum komando nih, antum kontrol itu. Oke, bisa dimaklumi ya. Kita baca dulu, masih langkah 3 ini. Ustadz-ustadzah cukup ngitung isyarat jari ataupun keliling memberi semangat dan mengajak santri untuk bersuara, kan gitu. Yang sekarang baca lagi 13 kali baca lagi. Oke, 5 kali. Oke, iya, oke. Sebelah sini 5 kali. Iya, 2. Oke, sebelah sini 5 kali. Oke, bareng-bareng 5 kali. Oke, kan begitu. Kita hanya tinggal keliling. Nek bocah sing ora iso, sing ora gelem ngomong. Banter suaranya banter. Makanya kita cukup jadi sapam saja. Lu yang ngomong siapa? Santri. Lu gitu. Jadi semakin banyak pengulangan itu semakin bagus. Gini aja deh, tak kasih logika. Ya, tetangga kita itu nek malam Jumat kan yasinan, betul ya? Iku nek wis 5 tahun 6 tahun. Jamaah yasin itu perlu buku yasin. Terus apa ngerti Pak? Pertanyaan saya sederhana, pernah nggak dia itu sekolah tahfidz yasin? Gak pernah. Tapi kenapa Pak bisa hafal? Karena selama 6 tahun 10 tahun yang mengulang-ulang bacaan itu. Maka betul. Yang membedakan orang bisa atau tidak bisa itu apa toh? Apa? Biasa. Rumus biasa itu apa? U tambah L. Punya apa? L-nya apa? U-nya itu ulangi, L-nya apa? Latihan. Sederhana. Makanya kenapa SD Muhammadiyah PK Kota Barat di lulusan tahun pertama itu langsung dapat juara peringkat 5 besar itu di kota. Bukan karena dia pintar, bukan. Kenapa? Saya dapat bocoran
Siswa itu diajarnya untuk apa? Setiap hari menyelesaikan jawab soal itu sampai 200-300 soal per hari. Ulang-ulang latihan, 5 tahun yang lalu dibongkar lagi terus begitu. Sehingga apa? Mental dia sudah mental menjadi orang yang mampu. Anak-anak itu mampu untuk jawab soal. Jadi jawab soal itu udah biasa, ya sudah terbiasa. Gara-gara biasa itu, akhirnya dia mampu, akhirnya dia bisa. Kenapa? Latihan, ulangi. Orang baca Yasin itu gak perlu dia itu harus pernah hafal Yasin. Guru-guru bermain cuma itu diulangi 10 tahun. Akhirnya Yasin pernah perlu buku atau merem-merem ngewes diri. Tangi-tangi sebetulnya melek daripada harus berkata mas. Kok bisa? Itu dia kata kuncinya. Dan itu harus pahami. Ini juga nanti bisa ditarik dalam paket tabel itu ya. Begini, aku jangan ngukur gaya model pembelajaran anak-anak SMP atau MTS itu sama kayak anak dewasa, salah. Gitu kan? SMA itu 50-50. 50% kesuksesan pada guru, 50% kesuksesan itu pada murid. Kalau MTS itu MTS atau SMP itu 60-40. 60 pada guru, 40 itu pada santri. Kalau SD 25-75. Kesuksesan 75 itu tergantung pada guru, 25 tergantung pada murid. Kalau mahasiswa 75-25 tergantung pada dosen, 75 tergantung kepada mahasiswa. Kalau pasca itu 90-10. Antum harus pahami, berarti kalau begitu tingkat SMP MTS itu 60-40, berarti kesuksesan itu masih banyak tergantung pada siapa? Guru. Kenapa? 60% guru. Begitu. Baik, lanjutkan dulu tahap 4. Ustadz menunjuk huruf atau garis bacaan secara acak. Santri menjawab dengan cepat dan bersama-sama. Frekuensi semakin lama semakin cepat. Nanti tak praktekkan. Untuk huruf tunggal maka frekuensi 1 detik 1 ketukan, santri langsung menjawab. Ini begini. Tahap yang keempat ini, sang guru itu tinggal nunjuk nih. Santri langsung ja, ha, a, ta, ba, ta, itu langsung sudah. Jadi kita tinggal nunjuk dengan kecepatan super tinggi sampai kira-kira 1 detik itu 1 ketukan, santri bisa menghafal itu. Jadi bahasa kita itu apal-apal di luar kepala. Pergo bareng-bareng, insya Allah betul kabeh. Bareng-bareng, lu kan gitu, ngaji itu bareng-bareng insya Allah betul. Tapi yang dewe-dewe insya Allah salah. Ya nggak apa-apa. Baik, memang tahapannya begitu. Kita yang tahu itu ya, baris 1, oke bareng-bareng. Ini, gitu. Jadi kita tinggal muncul-muncul saja. Yang baca siapa? Santri, dan simpulan santri. Dan ini butuh waktu nanti gak panjang, hanya 20 menit saja. Ikro klasikal itu 20 menit. Untuk yang pakai alat peraga itu 20 menit. Sisanya itu prisma. Nah nanti tekniknya bagaimana? Ada tekniknya. Baik, tahapan terakhir, langkah yang terakhir. Seperti langkah 4, yaitu apa? Guru nunjuk, santri jawab. Oke ya. Bedanya dengan langkah 4 apa? Kalau langkah 4 itu bareng-bareng. Tapi kalau langkah 5 ini perorangan. Antum yang harus milih. Baik, teknik cara milih itu mohon maaf nih, nggak boleh asal, ada ilmunya. Pertama, antum itu kan guru kelas 5 nih, umpamanya kelas A, saya guru kelas A. Selama 3 tahun bahkan 3 tahun, selama 3 bulan bahkan 6 bulan, saya berada di tempat ini, ngajar di kelas ini, maka saya tahu kelas ini mana yang grade A, B, C. Grade A itu maksudnya Tio, pinter. Grade B sedang, grade C ya rata-rata lunas sedikit lah. Kalau dingin lambat maksudnya menurut ya. It's okay, gak apa-apa, itu sunatullah. Gitu ya. Itu pasti ada begitu, oke. Kalau sudah seperti itu, gitu. Antum jangan sekali-kali nunjuk itu kepada anak yang grade C. Sekali, yang pertama maksudnya jangan. Kasih kesempatan dia itu untuk nanti atau akhir. Contoh begini. Murid kita itu ada 20 orang. Umpamanya satu kelas 20 orang. Yang grade A, anggap saja 5, grade B itu 7, grade C itu ada 8. Maka setiap hari grade C pasti dia akan mendapatkan jatah untuk ditunjuk.
Tapi jangan di awal, oke? Biar dia persiapan. Tapi untuk grade A dan grade B belum tentu setiap hari dapat. Kenapa? Nekot setiap hari 20 semua ditunjuk, nggak ada waktu, entek waktu nih. Oke? Logikanya masuk ya? Ini loh, masuk ke ini masing-masing. Saya mau pengen ajak untuk berlogika dulu. Oke ya? Setelah itu, gitu, kalau sudah seperti itu, maka, gitu kan, antum tunjuk itu mungkin yang pertama, kedua, ketiga itu grade A atau grade B, grade A, grade B. Baru setelah itu 8 yang terakhir itu adalah grade C tadi itu. Besoknya grade B yang belum ditunjuk atau grade A yang belum ditunjuk itu ditunjuk. Yang sisanya grade C lagi. Jadi grade C itu dapatnya lebih banyak untuk ditunjuk di tahap kelima. Tapi yang AB itu belum tentu. Itu 2 hari sekali, 3 hari sekali, gitu kan? Oke ya, baik. Tahapan ini selesai. Oke. Setelah tahapan ini selesai, ini butuh waktu berapa? 20 menit maksimal. Gak usah banyak-banyak. Karena klasikal ini kan pakai alat peraga. Dan catatan, saat alat peraga ini yang 20 menit ini, santri tidak boleh buka buku, tidak boleh buka tulisan, gak boleh apapun. Fokus kepada alat peraga. Fokus kepada guru, kepada alat peraga. Gak boleh buka apapun, gak ada apapun. Semua dimasukkan itu di ininya masing-masing, di kelasnya maupun di lacinya atau di tasnya masing-masing. Oke ya? Bisa dimaklumi? Oke, baik. Ini catatan nih, karena ini jadi penting, ini faktor nih. Kalau nanti faktornya tidak, SOP-nya tidak ditunaikan, kalau nanti itu ngomong gagal, ya masalahnya SDM-nya yang keliru. Gitu kan? Baik, setelah itu selesai, antum kan duduk. Gitu. Jadwalnya apa? Sorogan. Tahu sorogan ya? Oke. Sorogan itu bahasa sekarang apa? Setoran, simaan. Baik, antum kan punya waktu 1 jam. Berapa? 1 jam ya? Kan 1 jam ya? 1 jamnya itu 45 menit atau 60 menit? 60, oke, 60. Berarti sudah dikurangi berapa tadi? 20. Oke, masih ada waktu berapa? 40. 40 ini bagaimana teknik pengelolaan kelasnya? Kan gitu ya. Makanya disebut dengan metodologi pengelolaan kelas. Entah kasih singkat-singkat saja. Antum duduk manis begini. Baru, tapi sebelum duduk itu antum harus sudah kasih tahu nih. Baik, anak-anak, hari ini klasikal, klasikal kita sudah selesai, kan begitu. Ya toh? Kan sudah tadi sudah dibaca materi ini. Oh ya, mohon maaf nih. Kalau nanti ada anak yang merasa kan klasikal kan hanya 1 lembar. Nih, aku pakai dulu deh contohnya. Balik lagi guys. Oh, ini ya. Apa itu masalahnya? Lah, aduh. Jadi, dihidupkan lagi. Maksudnya yang ikro tadi. Nanti dibukakan yang ikro klasikal. Ada file yang ada apa? Ada foldernya. Oke. Hanya sih. Buka lagi. Oke. Yang kan aja. Kurang halus kayaknya saya. Kalau nggak antum buka baru aja, buka yang pro klasikal gitu aja. Ya, didi. Pro klasikal. Pro klasikal tulis saja. Ketik. Iya, tulis. Di atas sini. Ikro. Oke. Nggak paling atas. Oke. Bukan dari situ. Iya. Oke. Sip. Dan bukan. Oke. Ini udah kelihatan nih. Lama. Tapi belum masuk ke ini. Gimana sih? Sinyalnya nggak. Atau pencet apanya tadi mungkin. Sip, oke.
Nah, berikutnya itu Ya ini kan ini. Ya masih coba. yang diketik deh, yang dibaca sini. Ini saya mau pilih slide berikutnya. Ini yang ini. Ada. Ini aja. Jadi mungkin kalau baliknya, oh, dah aman. Itu aja dulu, satu aja. Oke. Ini contoh alat peraga ikroklasikal, gitu. Baik, yang antum harus pahami bareng-bareng, gitu kan. Setelah tadi selesai antum ajarkan yang 5 langkah tadi itu, tahapan antum yaitu apa? Antum sampaikan pada anak-anak, gitu kan ya. Baik, hari ini ikroklasikal kita sudah selesai. Tapi perlu ada catatan tuh ya. Catatannya apa? Ini kan contoh saja. Ini kan alat peraga ini kan halaman 2. Gitu. Nanti andai katanya halaman 20 gitu aja ya. Kan ada santri yang dia sudah ikro itu sudah sampai halaman kesekian. Kalau antum baca di bawah, ini bahan latihan ikro 1 halaman 8 sampai 10. Ini menunjukkan bahwasanya halaman 2 ini itu adalah rangkuman dari ikro biasa halaman 8, 9, 10. Malu? Oke ya. Berarti kalau begitu bisa jadi ada anak yang dia itu ikronya itu baru ikro 4, atau bahkan ada juga yang ikronya itu sudah ikro 2 dan ikro 3. Tapi untuk alat peraga, kenapa kok tetap dimulai dari yang grade rendah? Kenapa kok rendah? Dapatnya dari mana? Menentukan mulainya dari mana? Itu tadi dari mana sumbernya? Hasil pemetaan. Tuh, itu loh fungsi hasil pemetaan. Sekaligus kita ngerti nih, oh santri saya ini ternyata grade-nya itu, santri saya itu ternyata ini tuh dia masih ikro sekian. Kalau nanti rata-rata di rata-rata kelas ini itu paling rendah itu adalah ikro 3 halaman 10, maka nanti ada dilihat di sini alat peraga yang bahan latihan ikro 3 halaman 7 sampai 10 atau 9 sampai 10 bisa jadi tadi ada tulisannya di sini. Loh begitu. Jadi mulainya jangan ikro 1. Lalu di sini paling rendah tadi berapa? Ikro 2 halaman 10. Berarti kalau begitu ngambil alat peraganya ikro 2 halaman 10. Cara menentukan dari mana? Lihat bahan latihan bawahnya, bukan halaman atas. Atas itu jumlah lembarnya. Oke ya, bisa dimaklumi ya. Oke, baik. Kalau ini sudah selesai, antum katakan duduk tuh, sudah duduk, karek mau terima setoran. Baik, antum tinggal sampaikan, baik anak-anak hari ini bukunya dibuka, buku tulisnya dibuka, ikroknya dibuka. Oke, biar dia persiapan. Kan gitu tuh ya. Baik. Setelah ini apa ya? Semuanya nulis. Yang dituliskan mana? Ikroknya masing-masing sesuai dengan halamannya masing-masing. Yang ikro 4 ya buka 4, yang ikro 3 buka 3. Walaupun nanti antum pada saat praktek ikro klasikal itu biasanya yang ikro 4, ikro 5 ngece. Nah, gampang, kecil. Menurut ya, biarkan saja antum, jangan terprovokasi. Oke? Jangan terprovokasi. Karena nanti satu saat dia akan merasakan loh, kok tiba-tiba kok masih angel. Kenapa? Alat peraga ini gak banyak. Cuma 50. Ikro klasikal itu rangkuman jilid 1 sampai 6 itu hanya 53 halaman. Kalau 53 halaman, setiap hari itu dapat 1 halaman, nggak pakai lama. Setengah tahun selesai. Yang sulit itu bukan masalah itu hitungannya. Yang sulit itu bagaimana mempraktekannya. Kemudian sinergisitas antara orang tua dengan murid, guru dengan murid. Dan begitu murid dengan orang tua. Antum ngajarkan di sini ngaji wong tuane diajari yaitu campur sari, kalau campur saru ya repot, gak bakal ketemu. Maka itu yang disebut dengan pentingnya antara orang tua, santri, lembaga pendidikan itu harus sinergi. Kalau nggak sinergi, nggak akan sukses. Mohon maaf nih. Kesuksesan bukan ada pada antum, kesuksesan bukan ada pada wali santri atau pada santri, belum tentu. Kenapa? Ternyata wali santrinya nggak dukung kesuksesan anaknya, berat. Tuh. Langsung jawab ini jangan. Itulah
itu sekolah tahfidz. SD itu paling minim itu 8 juz. SD paling minim 8 juz. Tapi untuk itu gak mudah. Neng omah anak karo mbok padu begitu. Karena pada itu dulu toh. Tapi ya ngapal ngantek lemer ngono. Itu paget ngantek magrib ora wong bab isa. Subuh wajib. Itu untuk ngejar apa toh? 8 juz selama SD. 8 juz SD. Tanya tuh, dia juga tahu itu sih. Itu nggak mudah. Itu setiap hari guru halamannya itu ngecek. Amalnya itu ya. Sholat tahajud, ngapal, ini berapa, ini murojaahnya ini, sampai segitunya. Itulah perjuangannya di situ. Nggak mudah, enggak. Ini nggak bisa hanya dilakukan oleh orang yang niatnya itu. Yang penting coba aku megawe ngajar makan esok mulai sore. Gue cukup ini nggak bisa. Ini butuh mental, yaitu siapa? Para mujahid-mujahidah, para pejuang yang dia orientasinya itu kepada apa? Akhirat. Sudah, ini loh cara mendudukkan teman-teman. Kalau kita itu nggak hitung-hitungan urusan Allah, Allah nanti nggak akan hitung-hitungan urusan kita. Kalau kita itu suka bantu orang lain, Allah akan bantu kita. Kalau kita suka memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Dan kalau kita itu suka meringankan beban orang lain, Allah pun akan ringankan beban kita. Sederhana. Hukum kausalitas itu berlaku. Sebab akibat. Siapa orang yang berbuat pasti dia akan mendapatkan akibat. Kenapa orang itu mendapatkan akibat? Karena dia melakukan sebab. Kalau kita melakukan sebab yang baik, akibat pasti akan baik pada kita. Insya Allah. Antum jihadnya di sini. Ini bukan ngajar antum jihad. Jihadnya antum di sini. Rezeki antum belum tentu dari sini, dari luar. Loh teman-teman LKG itu begitu. Jihadnya itu mesti anak TPA. Jihadnya itu mesti LKG itu, kesana sini itu. Tapi mohon maaf di luar sana Allah takdirkan. Jadi sekali lagi, teman-teman LKG ini bukan teman-teman yang pengangguran loh ya. Jangan sebut itu, gitu ya. Antum jangan sebut kita itu pengangguran, begitu. Loh ya, nanti siang itu kepala sekolah yang mau datang ke sini nih, namanya santri itu. Ya, loh saya itu juga bukan pengangguran itu. Juga waktu itu nanti ngumpet kok, loh begitu. Loh, enggak. Kenapa? Ya ini jihad. Begitu loh, maklum ya. Nah, itu juga harus bareng-bareng yuk, bareng-bareng. Gitu, kita mau jihad bareng-bareng. Kita mau ingin dapatkan pahala besarnya. Gitu tuh ya. Kalau ini niat antum ini sudah benar, niat sudah benar, caranya sudah benar, tujuannya sudah benar, insya Allah kesuksesan itu akan muncul. Gitu. Tapi niatnya sekolah benar, walaupun caranya benar, tujuannya benar, mohon maaf berat. Niatnya benar, caranya nggak benar, walaupun tujuannya benar, apa? Niatnya benar, caranya benar, tujuannya orang benar, kan saya oleh rahmat. Maklum ya. Oke, baik, kembali lagi pada pokok permasalahan. Setelah itu aku sudah harus baik anak-anak semuanya sekarang mikronya dibuka semuanya. Oke, setelah dibuka aku duduk. Ditulis, setelah ditulis semua suruh nulis. Sekali lagi, waktu menulis itu mesti ada troublemaker. Provokatornya itu wajib ada. Apa? Sunatullah. Oh jenenge kelas ini orang gengeng, orang provokator ini orangan, orang seru. Loh iya, setiap kelas mesti ada itu provokator itu ada. Setiap masa ada tokohnya. Setiap tokoh mesti ada pada masanya. Lo kan bener ya. Lo setiap keadaan mesti orang sing apik, mesti orang sing kurang ajar kan gitu ya. Wis cilik menisil mentutan berikil ra karuan. Ya Allah. Baik. Setelah itu aku duduk. Teknik cara nunjuk. Jangan sekali-kali nunjuk yang grade C itu di depan. Hargai dia. Dia punya harga diri untuk tidak dipermalukan. Cara bicaranya sederhana. Kalau nunjuk pertama grade A, baik. Kan ini udah pada nulis semua ya, misalnya saya nulis ya. Sembari dia nulis, kita tunjuk tuh. Baik, sekarang yang maju duluan, Mas Tono dan Mas Tony. Karena saya tahu Tono Tony ini grade A. Kalau Tono Tony ini grade A, boleh tuh antum 2 orang langsung boleh. Kursi siapkan tuh kanan kiri begini, itu boleh. Tapi nanti saat yang apa setoran ya tadi, jadi ngomong sorogan orang. Yang sorogan tadi, setoran tadi itu, kalau itu
hanya satu saja. Tapi untuk yang anak pinter-pinter ini itu cukup 2 orang boleh. Karena tentu kalau sudah ngajarkan Iqra atau ngajarkan itu baca itu sudah 6 bulan berlalu, antum gak perlu ndelok buku wis apal. Oh, pengen kerungu. Iki salah apa bener kan? Kurang tahu. Itu wis ngerti. Dia mesti bisa bener nih. Mergo bocah uteknya penting. Gitu ya. Bocah pinter grade A, grade B kan gitu. Dua-dua oke, gak ada masalah. Karena waktu kita terbatas. Baru nanti begitu grade C, tuh itu dia harus satu-satu. Karena dia butuh khusus nih, kan gitu kan ya. Butuh khusus nih, gitu kan. Harapannya selama 40 menit selesai. Walaupun ini gak mudah. Makanya kenapa idealnya Iqra itu aslinya 1 orang, 1 guru itu hanya nampung maksimal 12 aslinya. Satu Al-Quran itu ya maksimal 12. Idealnya 16, 18, 110. Maksimal itu 112. Itu nek privat. Gitu. Tapi karena kita sudah terbantu dengan klasikal. Kenapa klasikal itu tujuannya untuk apa? Tujuannya begitu salah satunya. Agar gitu. Gini. Antum zaman dulu ini siapa yang sudah sepuh? Jangan sampai. Kalau saya dulu ngaji ngeliat Pak Yai saya itu, santri teman-teman saya itu ada 25 orang, itu Pak Yai saya 1. Nah zaman dhisik itu kami itu pedih banget kalau kiai ngomong banter ngono kita harus menang kabeh. Jadi lah selawe orang kiai siji guru siji iso. Pada saat kiai itu nyimak 1 orang, kita di pinggir-pinggir tembok itu ngapal tuh kalimat-kalimat asli rumahmu itu bapak lebih bantu aku 2000. Nek iso tak waca nek iki waca iki. Zaman dhisik ngapal ke maca resik to yo sadurunge maju lha kok nek salah wedine ra karuan. Pertanyaan saya, apa ada anak sekarang nek ra dikongkon deres maca dhewe-dhewe? Insyaallah ora ono. Nek ono bel gedes. Ngapusi. Wong bocah dikongkon murojaah dhewe-dhewe ki wangel ra karuan. Makanya mohon maaf antum jangan ngandalkan anak itu dia untuk mandiri urung iso. Maksudnya itu mandiri ngapal lo ya. Mandiri ngaji, mandiri ngapal urung iso. Lo kan tadi kan 40-60. Makanya antum di kafe. Itu nanti kita kasih hitung-hitungannya. Ya caranya sukses 3 tahun itu 3 juz itu ada hitung-hitungannya. Targetnya piye, metodologi ini piye, ada semuanya. Makanya pakai metode yang ya baba. Yang faduna bareng-bareng. Bahasa Arab campur ke bahasa Jawa jadi serapa semua. Loh ya, loh karena metodologi namanya juga ya baba. Yang faduna bareng-bareng itu yang dari Cirebon gitu. Itu kenapa kok kita pakai cocok itu kan menurut kita. Walaupun kita kalau di pondok nggak pakai karena pondok itu boarding. Saya banyak belum di dunia boarding. Pondok banyak lah gitu. Kan kita kan mau pengen praktekkan ini di dunia yang apa? Di dunia pendidikan yang non boarding. Jadi harus perlakuannya beda. Nanti ada tekniknya. Baik ya. Setelah itu ya kalau sudah semuanya, begitu sudah ngaji sudah nulis terus dikumpul, terus dinilai. Jangan pernah menilai tulisan anak itu berdasarkan benar salah. Nek berdasarkan benar salah, insya Allah salah kabeh. Kalau benar. Lebih kok orang bener, lebih kok salah ya iya paru ki buntute ngene, paru buntute dadak jinak barang iya ngomong. Alim ki yo ngene, alim dadak ngene-ngene. Yo kok itu yang ngene, apa kok dadak ngomong ini barang iya ngomong. Jadi ukurannya bukan benar salah, tapi banyaknya. Kalau yang ditulis itu umpamanya 10 baris, ya sudah 100. Bagi anak segala-galanya itu butuh penilaian. Walaupun penilaian itu bukanlah segala-galanya. Tapi bagi anak beda. Lah terus nanti nasi troublemaker kurang ajar ini mungkin biasanya mergo orang boleh makanya nih untuk kira. Jadi kira rampung malah ngabsen panjang pesen kira-kira. Orang guru ngono kadang-kadang pensilku bujel.
Yang itu tetap harus kondisikan, apalagi kalau ada yang nawar. Ustaz, mbok ojo kabeh separuh baik. Antum jangan ikut terprovokasi rayuan gerumbalnya santri. Tetap antum harus tetap berapa halaman penuh. Loh kenapa? Biar tidak ribut. Awak dhewe nyimak sing ana tulis. Kan mas kesel, lha apa? Mimiren nang wis ana. Kan mas mimiren kok ya. Lho maca sae wis kelar lho 20 menit kelar wisan. Makane sing maca aja sampean. Sing maca sapa santri. Ben sing kelar mimiren ben santri. Kok waktu nulis lagi meneng. Tapi ngono kadang yo ora meneng ada. Ya Allah. Ya minimal lah, minimalisir gitu ya. Oke, baik. Baik, setelah itu dinilai. Ya gampang. Hitung baris, hitung puluh. 5 baris tengah ya 5 baris. Troublemaker, cilik isi mentutan itu berpatang baris 40. Sampai enggak usah marah. Wis balik ke tono. Oke, mesti dibuka. 10, nek 10 biasanya dipamerkin. 10. Sing entuk papat orang bakal dipamerkin. Leke. Ya sebenarnya kamu biar nanti itu hukum sosial saja yang akan dijinjing loh. Rahasia mesti ala ini. Kalau itu pun jurang umpan, antum pakai cara pada saat pulang. Siapa yang hari dapat nilai tadi nulis ikroknya 10, pulang duluan. Saya Ustaz 10. Walaupun baru itu jadi ingok mentanya tinggal lama. Mau ngarep metu di siang melak padahal mulai yuk barengan aja. Mau dadak yo dan mau bacong. Ya itu sifat anak kompetisi. Wajar anak. Gitu loh ya. Ya sudah enggak apa-apa. Itu tapi kan itu ada nilai. Baru kalau anak-anak si kira-kira kok sampai 5-6 kali kok tetap troublemaker mau. Jangan pernah menasehati anak di depan teman-temannya banyak. Baru antum tuh sekali begitu kok ini selesai, Mas saya mau ngomong sama kamu deh. Kamu kok setiap hari itu ganggu temenmu kenapa sih? Dan kamu kalau nulis kok cuma dapatnya sedikit kenapa? Misalnya kamu selesaikan dulu, baru kamu itu ngecek temenmu, tanya temenmu, tapi kamu selesai dulu. Udah kamu Pak, temenmu sing ngene biasa. Interogasi pertama itu secara ilmu psikologi itu pasti 90% bohong, jujurnya 10%. Tapi yang sudah kesekian nanti sampai 50 bohong, 50 jujur, 60 jujur, 40 bohong, sampai nanti pada titik tertentu anak itu baru, oh kita tahu ternyata anak ini punya masalah. Karena dulu saya pernah ngalami gitu, makanya saya ngambil paskanya itu psikologi pendidikan itu salah satunya itu. Kenapa mau pengen tahu deh? Kenapa gue mau anak gitu? Karena dulu saya punya pernah murid Pak. Bu, ini untuk pengalaman saja. Ini kalau lagi anak. Ada murid saya ini ceritakan. Ini katanya dengan psikologi apa perkembangan anak. Singkatnya begini. Murid saya ini kelas 4, kelas 5, kapital 5. Ikro rapat gak undang-undang. Terus ini produk kami itu sering umumnya pernah sampluk, tahu sampluk? Sarung. Wah, saking jengkelnya saya. Bukan saya tidak punya alasan, walaupun salah. Saya salah, tapi saya punya alasan, walaupun juga tidak dibolehkan sebenarnya. Yaitu apa? Dia itu main bareng-bareng. Ono kan ya jenis bocah SD, yang TPN itu ya ada laki-laki dan perempuan. Nek bocah lanang yang mau nyalai DE, ngamuknya itu apapun yang di dekatnya dilemparkan. Pernah satu juga buat juga patuh, botol peran, juga dua itu loh, belalek bocah sing lanang kok pelayan ya buat jadi ora kena. Lah nek kena sirai kan gua salam to. Marah terus saya wah, gak nangis. Waktu di kelas juga sama. Pusing belum dibantu gitu. Kalau setiap kali ada anak laki-laki, kok dia jarak DE nyampe DE, ngamuknya itu supaya ngomong setan. Pernah penggatak samplok no. Bahkan zaman dulu kan ngomong kan dekat gitu. Wah, nanti coklat. Nangis itu. Kok cari gitu. Lalu setelah sekian bulan, baru saya bilang, tiba-tiba di KR, orang KR dalam rakyat itu orang yang favoritnya Jogja. Ada bapak tiri telah
ini anaknya selama 2 tahun. Setelah setiap kali mau melakukan itu diancam kalau ngomong sama ibunya, kan ini bapak tirinya mau dibacok dengan Gustianul Golo. Akhirnya dia mau, oh mak saya, kenapa si anak ini kok setiap kali dijalaki kalau anak laki-laki ngamuknya kayak ngono. Mohon maaf, selama 2 tahun dia itu digagari oleh bapak tirinya. Allah, lemes saya. Begitu kita mau minta maaf ke dia, kan salah ya kita ya. Harusnya kan dipanggil dulu ya. Dia sudah mohon maaf nih, sama mbahnya sama ibunya mesti pindah. Kenapa? Malu. Ya mohon maaf, anak SD digagai, maklum ya gagai ya, digagai oleh bapak tirinya sendiri. Padahal kan ini anak tiri, jadi kan ini di bapak sambung kurang ajar, kalau akhirnya penjara. Ya dia kan gagai anak tirinya, orang beribunya, anaknya. Allah Akbar. Bapaknya di penjara, dia pindah, nggak ada tetangganya satupun yang tahu di mana dia tempat tinggalnya. Seandainya saat itu saya tahu tempat tinggalnya di mana, saya akan datang meminta maaf. Itu penyesalan saya. Oh, kenapa ya kok saya dulu nggak manggil dia, tak tanya apanya. Kalau itu bisa dapatkan data itu nggak sampai di angka 2 tahun. Bayangkan 2 tahun digagai oleh bapak tirinya, diancam dibacok kalau nggak mau dia. Dan kapan itu digagai? Saat kan ibunya itu kan jualan yang pasar. Jadi bukan jualan, kerja, tukang cuci apa belum lah, sampai segitu. Allah itu. Makanya kalau ada anak-anak yang bermasalah begitu, saran saya panggil, waktunya habis jam Jumatan itu, ya wes lah. Ini mau bagaimana? Oke, nanti habis Jumatan langsung kan dengan makan ya. Nanti gak usah lama-lama ya. Maksudnya itu gini. Ya, nanti baru makan. Hah? Begitu ya. Apa begini? Nanti kalau yang mau makan dulu yang perempuan gak apa-apa. Kita kan Jumatan. Gitu. Nanti setelah Jumatan mohon maaf sekali karena saya itu juga jadwalnya rotokan. Nanti sore saya juga ada jadwal lagi di sini. Otak ini sudah terlalu berat. Itu nanti pada Jumatan, gitu kan? Jam 1:04 masuk. Oh, gitu aja ya. Nanti jam 1:04 itu udah masuk. Nanti mungkin saya cuma setengah jam aja maksimal. Atau nanti berapa menit lah, gak apa-apa, gitu kan? Nah baru nanti setelah itu biar langsung satu itu saya tak bisa ngatur jadwal saya. Gitu ya. Mohon maaf sekali ya. Untuk kali ini seperti itu, gitu ya. Insyaallah secara klasikan nanti sudah. Dan nanti yang keinginan nanti yang kita mau sedikit tak kasih gambaran kaitannya dengan tafsirnya tadi itu. Baru nanti yang akan datang, bulan yang akan datang, kita mau diskusi lagi khusus untuk teknis. Nek jenengan kerso, nek orang kerso ya aku gak apa-apa. Gitu. Nek kerso ya begitu. Nanti salah itu sampai itu barang 1 jam, baru nanti sudah bisa pulang. Saya rasa itu saja dari Allah dan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.